Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang peluang empiris dan frekuensi relatif. Simak dan perhatikan video berikut ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan juga jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting ke depannya. Anak-anak, ini saya sekarang akan membahas peluang empiris dan frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif kejadian dengan disimbolkan K. Apa saja simbol di sini nanti ya, bebas, nggak selamanya K. Itu rumus adalah frekuensi kejadian K itu atau lambangnya F di sini, ya, dibagi oleh banyaknya percobaan N. Sekarang saya mau menjelaskan dulu. Ya, apa itu peluang empiris, apa itu frekuensi relatif, ya, apa itu frekuensi kejadian, dan banyaknya percobaan itu apa. Contoh misalkan begini, uang logam. Kita ambil contoh ya, uang logam ya. Uang logam. Uang logam itu ada dua ruang sampel kan? Mempunyai dua ruang sampel ya. Mempunyai dua ruang sampel. Terdiri dari apa? Terdiri dari angka, ya, angka dan gambar. Nah, kamu bisa lempar berkali-kali itu, lempar berkali-kali itu uang logam, ya. Nah, pelemparan berkali-kali pada uang logam itu disebut namanya banyaknya percobaan, yang simbolnya N. Misalkan N-nya 100 kali lempar, 100 kali lempar, 100 kali lempar uang logam, ya, 100 kali lempar uang logam. Inilah yang disebut namanya banyaknya percobaan. Itu N ya, baru paham ya, pengertian pemahaman tentang banyaknya percobaan. Jadi banyaknya percobaan itu adalah pelemparan. Nanti pelemparan di sini bukan uang logam saja, bisa juga pelemparan antara dadu, bisa ya, dadu yang dilempar, bisa juga uang logam. Sekarang saya bahas tentang uang logam terlebih dahulu, karena sama saja sifatnya sama, yaitu melempar. Antara uang logam kita lempar, dadu kita lempar juga, gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan banyaknya percobaan. Jadi pelemparan dalam suatu percobaan dihitung itu. Misalnya 100 kali, ya udah berarti ada 100 kali lempar. Untuk itulah yang dimaksud dengan banyaknya percobaan. Nah, ketika pelemparan itu kan nggak selamanya nongol selalu 100 kali lempar, nggak mungkin angka 100 kali keluar, nggak mungkin dong, ya, nggak mungkin angka 100 kali keluar, pasti berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut namanya frekuensi kejadian, frekuensi kejadian, frekuensi kejadian, frekuensi kejadian. Misal, ketika dalam pelemparan 100 kali, ya, frekuensi yang nongol untuk angka 60 kali keluar, 60 kali keluar. Inilah frekuensi kejadian. Jadi pelemparan untuk angka 60 kali keluar. Nah, maka kalau dalam 100 kali lempar, kalau angkanya 60 kali keluar, itulah yang dimaksud dengan frekuensi kejadian. Kejadian nggak boleh satu, ya. Kenapa? Karena harus dua kemungkinannya angka dan kemungkinannya gambar, sehingga kejadiannya itu ada dua, ya, kejadian untuk angka dan juga frekuensi kejadian untuk si gambar. Nah, kita bisa dapat kesimpulan nih, kalau angkanya 60 kali keluar sebanyak 100 kali lempar, maka si gambar itu berapa? 100 kurang 60 ya. Berarti si gambar 40 kali keluar, ya, 40 kali keluar. Ketika dilempar, kemungkinan gambar juga 40 kali keluar. Kalau angka kemungkinan 60 kali keluar. Nah, yang inilah yang dimaksud dengan frekuensi kejadian. Frekuensi kejadian. Inilah yang dimaksud dengan frekuensi kejadian. Jadi, ketika adanya banyaknya percobaan, pasti ada suatu kejadian. Gitu ya, pemahamannya begitu. Ketika ada banyaknya percobaan yang dilempar 100 kali, pasti ada suatu kejadian. Kejadiannya kemungkinannya dua.
Kenapa? Karena pada gambar. Kalau dadu ada 6 ya, berarti kemungkinannya 6. Kalau kita berfokus pada logam, kemungkinannya ada 2. Ya, kemungkinan yang nomor angka, kalau angkanya saya tetapkan 60 kali keluar, maka si gambar 40 kali keluar, gitu ya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan frekuensi relatif kejadian. Ya. Jadi frekuensi relatif kejadian di sini, frekuensi relatif kejadian. Kejadian apa misalkan? Frekuensi relatif kejadian, kejadian angka misalkan. Frekuensi relatif kejadian angka misalkan. Frekuensi relatif kejadian angka berapa? 60. Tuh, 60. Dan untuk frekuensi relatif kejadian angka 60, berapa kali banyak lempar itu dalam suatu percobaan itu? 100 kali lempar kan? 100 kali lempar. Sehingga frekuensi relatif kejadian angka itu kemungkinannya ya 60 per 100. Inilah yang dimaksud dengan frekuensi relatif kejadian. Nah, gimana kalau gambar? Nah, kalau gambar itu adalah kebalikannya. Kebalikan dari frekuensi relatif, ya. Bisa juga disebut frekuensi relatif kejadian gambar, boleh. Ya, boleh. Yang pertama disebut frekuensi relatif kejadian angka, yang pertama. Yang kedua adalah disebut namanya peluang. Peluang empiris. Nah, jadi si gambar ini sebutin namanya bukan frekuensi relatif kejadian lagi, ya. Tapi peluang empiris. Peluang empirisnya berapa? 40 per 100. Begitu ya. Itulah yang dimaksud dengan rumus ini gitu ya. Jadi dalam suatu pelemparan akan muncul suatu kejadian angka 60 kali keluar, ya. Dalam 100 kali lempar angka 60 kali keluar. Nah, dalam suatu banyak percobaan pelemparan uang logam, kejadian munculnya 100 kali lempar pada uang logam, pasti ada suatu kejadian. Kejadiannya keluar angka sebanyak 60 kali atau keluar gambar sebanyak 40 kali. 100 dikurang 60 yaitu 40 kali keluar. Maka bisa dapat kita simpulkan frekuensi relatifnya, tuh ada kata relatifnya, R ini saya singkat ya. Frekuensi relatif kejadian A, ya. Tapi kalau tadi frekuensi kejadian, kalau ini frekuensi relatif kejadian A, yaitu 60 per 100. Kalau untuk kebalikan dari frekuensi relatif kejadian A, itu peluang empiris untuk gambar ya. Peluang empiris untuk gambar, yaitu 40 per 100. Inilah pemahaman tentang rumus ya, begitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh, ada sebuah uang logam ditos atau dilempar undi sebanyak 200 kali. Nah, berarti sebanyak 200 kali percobaan ya. Berarti kan N-nya 200 kali percobaan ya. Percobaan lempar ya, 200 kali percobaan lempar. Dilempar dia 200 kali. Ternyata dalam pelemparan itu muncul permukaan gambar. Permukaan gambar berarti frekuensi kejadian pada si gambar. Frekuensi kejadian pada si gambar. Ya. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 80 kali ya. 80 kali. Nah, kita bisa tahu di sini, kalau si gambar setelah dilempar sebanyak 200 kali, munculnya 80 kali, maka frekuensi kejadian si angka, kita bisa tahu ya. Maka 200 dikurang 80, hasilnya berapa? 120 kali muncul, ya. Jadi si gambar 80 kali muncul, si angka 120 kali muncul. Di sini pertanyaannya yang A sekarang. Yang A. Ya. Frekuensi relatif. Kalau ini frekuensi kejadian ya. Frekuensi relatif FR. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif kejadian si gambar. Berapa gambar? 80. Berapa kali banyak lempar percobaannya? 200. Ya, saya coret 8 per 20. Saya bagi 4, saya kecilin, saya bagi 4, jadi 2 per 5. 2 per 5 frekuensi relatifnya kejadian si gambar. Jadi relatifnya 2 per 5 dia.
Terus yang B, kalau yang B jadi peluang empiris tuh. Peluang empiris. Peluang empiris siapa? Peluang empiris si angka. Peluang empiris si angka. Ini peluang empiris, atau saya sebut peluang empiris si angka. Peluang empiris si angka berapa? 120. Karena si gambar 80. Kenapa bisa 120? Ya kurangin saja dengan banyaknya pelemparan. Kalau pelemparannya 200, si gambar nongol 480, maka si angkanya nongol 120. Per banyaknya kali lempar 200 tuh. Saya coret. Jadi 12/2 ya. 12/2 saya bagi 12/20 saya bagi 4. Saya bagi 4 sama dengan 3/5. Jadi 3/5 peluang empirisnya. Gitu ya. Bisa membedakan ya. Ya antara frekuensi relatif kejadian dengan peluang empiris. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh 2, pada percobaan mengetos sebuah dadu. Nah, dadu ya, yang diulang sebanyak 300 kali. Jadi dilempar percobaannya 300 kali ya. Berarti N-nya 300 kali. Kejadian muncul mata dadu ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk mata dadu 1, dia munculnya sebanyak 40 kali. Makanya frekuensi F-nya, frekuensi kejadiannya 40 kali muncul. Untuk mata dadu 2, 60 kali muncul. Untuk mata dadu 3, 50 kali muncul. Untuk mata dadu 4, 70 kali muncul. 5, 80 kali muncul. 6, 100 kali muncul. Berdasarkan tabel di atas, tentukan frekuensi relatif muncul mata dadu kurang dari 4 ya. Berarti kurang dari 4, berarti yang nongol angka berapa? Berarti yang nongol adalah angka 1, angka 2, angka 3. Kan kurang dari 4 ya, kurang dari 4. Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat ya, Naya. N-nya sebanyak 300 kali. Oke? N-nya sebanyak 300 kali. Itu percobaannya N-nya sebanyak 300 kali lempar ya. Kali lempar. Mata dadu kurang dari 4. Mata dadu kurang dari 4 itu berarti mata dadu apa? Mata dadu 1, 2, dan 3. Mata dadu 1 ada 40 ya. Maka mata dadu berarti frekuensi relatif kejadiannya, frekuensi relatif kejadiannya untuk mata dadu 1 karena kurang dari 4 kan mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3. Mata dadu 1 ada berapa? Ada 40 kali muncul. Mata dadu 2 berapa kali muncul? 60 kali muncul. Mata dadu 3 berapa kali muncul? 50 kali muncul. Sehingga 40 tambah 60 adalah 100, 100 tambah 50 ada 150 kali muncul ya, muncul. Frekuensi kejadiannya ya. Maaf, bukan relatif ya. Frekuensi kejadian untuk mata dadu 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti mata dadu 1, ini mata dadu 1, mata dadu 2, ini mata dadu 3. Karena kurang dari 4. Maka 40 tambah 60 tambah 50 150. Sehingga frekuensi relatif kejadian ya untuk mata dadu kurang dari 4, mata dadu kurang dari 4. Nah, ini dia 150 ya. Per berapa? Banyaknya kali lempar itu percobaannya ada 300. Nah, kalau kita sederhanakan maka 15/30. 15/30. Atau saya bagi 5 jadi 3/6. Atau saya bagi lagi 3. Saya bagi 3 sama juga jadi 1/2 gitu ya. Ini untuk yang A nih, untuk yang A. Terus yang B. Peluang empiris pada percobaan tersebut dengan acuan nilai peluang yang didekati 1/5. Ya sudah, berarti yang mendekati 1/5 yang mana? Kita cari semua ya, kita cari semua. Kita hapus ya, 1/5 ya, mendekati 1/5. Yang mendekati 1/5. Kita samakan dulu penyebutnya. 1/5 ini kan kita jadikan per 300. Kenapa? Karena kan 300 kali percobaan. Lihat, gitu ya. Berarti 1/5 ini, 5 ini kalau menjadi 300, berarti kan 30 kali 5 atau 300 bagi 5 yaitu 60 ya. 300 bagi 5 adalah 60. Berarti 5 kali 60 adalah 300. Maka kalau 5 dikali 60 300,
maka yang atasnya juga harus dikali 60. Berarti 1 kali 60 adalah 60 per 300. Jadi 1/5 itu bisa juga dibilang 60 per 300. Cari yang mendekati 60 per 300 mana? Cek. Yang ini, mata dadu 1, 40 per 300. Ya, peluang empirisnya. Untuk mata dadu 2, 60 per 300. Mata dadu 3, 50 per 300. Ini 70 per 300. Ini 80 per 300. Ini 100 per 300. Mana yang mendekati? Ternyata yang mendekati adalah 60 per 300 yang ini. Mata dadu 2. Mata dadu 2 yang mendekati ya, atau sama. Ya, yang mendekati 1/5 adalah mata dadu 2. Nomor 3. Sebuah uang logam dan sebuah dadu ditos atau dilempar undi bersama-sama sebanyak 150 kali. Maka N percobaannya ya, N percobaannya 150 kali lempar nih. Ternyata muncul permukaan bilangan genap sebanyak 65 kali. Maka frekuensi kejadian untuk angka genap munculnya sebanyak 65 kali ya. Frekuensi kejadian genap. Kalau frekuensi kejadian genap 65 kali, maka frekuensi kejadian ganjilnya berapa? 150 dikurang 65 ya. Hasilnya berapa? 100 atau enggak ya? 85 kali. Nah, di sini pertanyaannya apa? Pertanyaan di sini adalah A, frekuensi relatif, maka FR ya, frekuensi relatif. Kejadian apa? Kejadian genap. Genap itu berapa tadi? 65 ya. 65 per 150. Saya bagi 5, saya kecilin ya, kecilin. Maka jadi berapa? 13 per 30 ya. Terus yang B, frekuensi relatif. Kejadian apa? Kejadian ganjil. Kejadian ganjil berapa? Bukan frekuensi. Kalau itunya lawan dari frekuensi relatifnya peluang ya. Peluang empiris kejadian ganjil ya. Kejadian ganjil. Peluang empiris kejadian ganjil. Berapa ganjil? 85 per 150. Saya bagi 5, saya kecilin. Jadi berapa? 17 ya. Ini jadi 30. Jadi 17 per 30. Gitu nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.